Film dimulai dengan seorang mafia bernama Jack Carter yang sedang menghajar orang pecandu judi. Lalu Jack bersama temannya yang bernama Connie menagih hutang kepadanya dengan cara yang sangat brutal. Setelah itu, Jack berencana pulang untuk menghadiri acara pemakaman adiknya yang bernama Richie. Dan menurut kabar yang dia tahu, adiknya meninggal karena kecelakaan. Namun di sisi lain, Jack merasa janggal dengan kematiannya. Singkat cerita, Jack pun akhirnya sampai di kampung halaman. Namun keberadaannya tidak disambut dengan baik oleh istri Richie yang bernama Gloria. Karena menurut Gloria, Jack tidak pernah peduli dan tidak pernah pulang. Namun meski tidak suka dengan kehadirannya, Gloria masih tetap mengizinkan Jack untuk mendoakan adiknya. Setelah itu, Jack menghampiri seorang pria bernama Eddie yang merupakan teman baik Richie. Tanpa basa-basi, Jack langsung bertanya kepadanya apakah adiknya punya masalah dengan orang lain karena kematiannya sangat mencurigakan. Namun Eddie berkata bahwa Richie adalah orang yang baik, jadi tidak mungkin kalau Richie mempunyai masalah dengan dunia kriminal. Kemudian Jack menemui keponakannya yang bernama Doreen. Dia sedang menghisap jarcok untuk menghilangkan stresnya. Dan sebagai paman, Jack berusaha menghiburnya, namun Doreen mengabaikannya karena dia sudah ditinggalkan oleh Jack sebelum dia lahir. Jadi Doreen merasa tidak kenal kepadanya. Saat Jack ingin meninggalkan pemakaman, dia melihat seorang wanita berambut pendek. Lalu Jack langsung menanyakan kepadanya tentang kematian Richie. Namun wanita itu tidak memberikan informasi apapun. Masih tidak rela dengan kematiannya, Jack menanyakan ke semua orang saat berkumpul di rumah Gloria. Namun Gloria menyuruhnya berhenti bertanya karena orang lain merasa terganggu. Akhirnya Jack pun keluar untuk nyebat bersama Doreen yang telah menghabiskan 3 batang jarcok untuk mengurangi rasa sedihnya. Pada awalnya Doreen merasa tidak nyaman dengan kehadiran Jack karena dia pikir pamannya adalah seorang mafia yang sangat brutal. Namun ternyata Jack juga memiliki sisi yang baik. Dan di sini Doreen mulai terbuka dengan mengatakan bahwa ayahnya bukanlah seorang pemabuk, yang artinya Richie dipaksa minum oleh seseorang sampai akhirnya dia kecelakaan. Karena waktu tidak bisa kembali, Doreen pun mulai mengikhlaskannya. Setelah itu Jack masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Gloria, apakah kalian bertengkar sebelum kecelakaan terjadi? Mendengar hal itu, Gloria pun merasa tersinggung karena seolah-olah dialah penyebab dari kematian Richie. Di malam hari, Jack mendapatkan telepon dari bosnya yang marah-marah karena dia tega meninggalkan tugasnya di Las Vegas. Lalu Jack juga dihubungi oleh Connie dan membujuknya untuk segera kembali ke Las Vegas. Namun Jack berkata bahwa dia masih punya urusan penting dan Connie pun mengancam akan memberitahu rahasia Jack kepada bosnya bahwa dia telah berhubungan dengan pacar bosnya yang bernama Audrey. Meskipun diancam, Jack tetap santai dan lebih memilih untuk mengungkap kematian adiknya. Setelah itu, Jack mendatangi tempat kerja Richie dan bertemu dengan bosnya yang bernama Cliff. Di sini, bosnya meminta maaf karena dia tidak bisa datang ke pemakaman Richie. Kemudian Jack menanyakan sikap Richie kepada bosnya selama kerja di sini. Lalu bosnya berkata bahwa Richie orang yang baik dan rajin bekerja. Namun di sini bosnya merasa tersinggung saat Jack bertanya tentang kecelakaan adiknya. Namun di sana Jack tidak gentar dengan kemarahan Cliff. Dan setelah tenang, Jack meminta rekaman CCTV di sana. Lalu Cliff memberikannya agar tidak dicurigai lagi. Sebelum Jack pergi, dia membahas seorang wanita yang bernama Geraldine, yang ternyata dia adalah selingkuhan Richie. Tidak mau buang-buang waktu, Jack pun tetap fokus menyelidiki kematian sang adik. Setelah itu, Jack menemui seorang mafia bernama Cyrus yang merupakan teman lamanya. Namun Jack terkejut saat melihat Cyrus mengobrol dengan wanita yang tidak lain adalah Geraldine.
Dan ternyata dia adalah wanita mencurigakan yang datang saat Richie dimakamkan. Namun Jack tetap tenang dan ingin menggali informasi dari Cyrus. Bukannya menjawab, Cyrus malah memamerkan kesuksesannya dan merendahkan Jack yang dianggap tidak sukses seperti dirinya. Karena sudah muak, Jack pun pergi keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba Jack ditahan oleh anak buah Cyrus dan akhirnya setelah itu Jack diam-diam mengikuti Cyrus yang telah membawa wanita ke lapangan golf. Dan ternyata dia menjual wanita itu kepada pemuda yang bernama Jeremy. Melihat itu Jack segera menghampiri Jeremy dan menanyakan tentang kematian Richie. Sambil jalan-jalan Jack bertanya kepada Jeremy tentang hubungannya dengan Cyrus. Namun Jeremy terdiam hingga akhirnya Jack pun mengancam akan menghabisinya. Mau tak mau, Jeremy pun berkata bahwa dia membeli banyak wanita dari Cyrus untuk menemani para investor asing. Setelah itu, Jeremy segera menyuruh Jack pergi dari sana. Saat Jack telah pergi, Jeremy menghubungi Cyrus sambil marah-marah. Dari sini saya curiga kalau kedua orang ini terlibat dalam kematian Richie. Dan itu terbukti saat Jeremy menyuruh Cyrus untuk menghabisi Jack Carter secepat mungkin. Just want the big brother gone. I want the whole thing done. Malam harinya, Jack menelpon Audrey untuk mengatakan bahwa dirinya telah capek berhubungan secara sembunyi. Jack pun berjanji setelah urusan ini beres, Jack akan mengajak Audrey kawin lari. Namun di sana Audrey menolaknya karena dia masih butuh uang dari bosnya untuk keluarganya. Lalu Jack pergi menemui Gloria yang sekarang sudah mulai terbuka kepadanya. Di sana Gloria berkata, untuk apa Jack repot-repot datang ke sini dan ingin mengungkap siapa pembunuh Richie. Padahal sebelumnya Jack pun tidak pernah pulang dan peduli kepada Richie. Lalu di sana Jack berkata bahwa ini cara penyesalannya untuk menebus kesalahannya semua ini. Setelah itu Jack pulang ke hotelnya untuk melihat CCTV yang diberikan oleh Cliff. Di dalam video itu Jack melihat Richie sedang mengobrol dengan Geraldine dan selain itu Eddie juga ada di sana. Alhasil Jack segera menemui Eddie dan memintanya untuk mengantarkan ke rumah Geraldine. Setelah sampai di sana, Jack langsung menginterogasi Geraldine karena pada malam itu Richie terkena kecelakaan. Karena takut kepada Jack, akhirnya dia pun mengatakan semuanya. Dia juga mengakui kalau dirinya adalah selingkuhan Richie. Pada malam hari itu, Richie mengajaknya kabur dari kota itu karena dia sedang punya masalah dengan istrinya. Namun karena Geraldine menolaknya, akhirnya Richie pun meminum jamu buyung upik sampai mabuk dan dia membuat keributan di luar. Dan tak lama kemudian Richie ditemukan dengan mobil yang rusak. Mendengar semuanya, Jack pun tak bisa berkata apa-apa. Namun di sana Jack masih tidak terima dengan kematiannya yang sangat mencurigakan. Dan saat mau memeriksa tempat lain, Jack dicegat oleh teman lamanya yang merupakan gangster kelas 3. Lalu kemudian dia memberikan tiket pesawat kepada Jack agar dia bisa cepat pergi. Namun hal itu membuat Jack marah dan membogem mafia tersebut. Sialnya para mafia itu kabur dan Jack pun segera mengejarnya. Saat para mafia itu nyungsep, Jack segera membawanya ke tempat sepi. Jack lalu bertanya siapa yang menyuruhnya memberikan tiket pesawat tadi. Dan ternyata orang yang menyuruhnya adalah Cliff. Tidak buang-buang waktu, Jack segera menemui Cliff dan menodongkan senjata. Namun Cliff berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa karena ada seseorang yang menyuruhnya. Dan ternyata orang itu adalah Cyrus. Tanpa membuang waktu, Jack segera menemui Cyrus dan berkata apakah dia yang telah membunuh adiknya. Namun Cyrus terlihat kebingungan karena selama ini dia tidak punya masalah dengan Richie. Dia juga berkata bahwa dirinya hanya menjalankan usahanya dan tidak memikirkan yang lain. Di sini Jack terlihat bingung karena semua orang yang dia curigai memiliki alasan yang cukup meyakinkan. Setelah itu Jack pulang ke rumahnya, namun saat bertemu dengan Doreen, Jack mencium bau penjahat di dalam rumah.
Sayangnya Jack tidak menangkap penjahat itu dan memanggil ambulan karena Gloria terluka di kepalanya. Setelah diobati, Gloria menyuruh Jack pulang ke Las Vegas sebelum semuanya menjadi rumit. Sorry, Gloria. Kemudian Jack pulang ke hotelnya, namun tiba-tiba Doreen mendatanginya dan berkata kalau dia ingin menginap di hotelnya. Saat Doreen sudah tidur, Jack kembali melihat rekaman CCTV dan kali ini dia melihat Geraldine memberikan kaset kepada Richie. Melihat itu, Jack pun segera menemui Geraldine untuk menanyakan kaset apa yang diberikan kepada Richie. Bukannya menjawab, dia malah membawa Jack ke tempat Jeremy. Di sini Jeremy mengatakan semuanya, kalau Cyrus mengancamnya dengan video mesumnya bersama seorang wanita. Jika videonya tersebar, maka reputasi Jeremy akan hancur. Dari situlah Jeremy selalu memberi dana kepada Cyrus. Setelah itu, Jeremy menceritakan kejadian pada malam kematian Richie yang mengakibatkan Cyrus dan antek-anteknya. Oleh karena itu, Jeremy ingin mengajak Jack bekerja sama karena sama-sama ingin menghancurkan Cyrus. Jeremy ingin menghapus video mesumnya, sedangkan Jack ingin membalas dendam. Namun Jack tidak langsung menerimanya dan memilih untuk bekerja sendirian. Saat melanjutkan perjalanan, Jack ditelepon oleh bosnya dan ternyata dia sudah tahu kalau Jack punya hubungan gelap dengan pacarnya. Ia pun mengancam akan menghabisi Audrey jika Jack tidak kembali ke Las Vegas. Namun bukannya takut, Jack malah mengancam balik bosnya. Jika dia menyentuh Audrey, Jack akan menghabisinya dengan cara yang brutal. Setelah itu, Jack mendatangi rumah Gloria. Tanpa basa-basi, Jack segera mencari kaset yang diberikan Geraldine kepada Richie. Setelah menemukan kaset itu, Jack pun segera melihatnya, dan ternyata video tersebut isinya video rekaman Doreen yang sedang diperkaos oleh Eddie alias teman baik ayahnya. Setelah mengetahui itu, Jack segera kembali ke hotel untuk menghibur keponakannya. Namun saat berada di dalam lift, dia didatangi Connie dan anak buahnya. Ternyata mereka diutus untuk membunuh Jack. Dan setelah ibu-ibu keluar, hanya dengan 2 gebrakan Jack berhasil menumbangkan mereka. Kemudian Jack menghampiri Doreen yang sedang nyebat di atas gedung. Di sini Jack akhirnya paham kenapa keponakannya selalu murung dan nyebat sendirian. Doreen merasa trauma setelah diperkaos oleh si Eddie. Tidak hanya itu, Doreen juga merasa menyesal dengan kematian ayahnya karena dia sangat yakin bahwa ayahnya meninggal karena ingin membalas dendam kepada Eddie dan Cyrus. Tidak tega melihatnya, Jack segera menenangkan Doreen. None of this is your fault. None of this is your fault. Setelah itu, Jack keluar dari hotel untuk membalaskan dendam adiknya dan keponakannya. Namun tiba-tiba dia ditelepon oleh Geraldine dan menceritakan semuanya, di mana Richie berniat melaporkan Eddie dan Cyrus ke polisi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Richie. Setelah itu, Jack segera pergi ke rumah Geraldine, namun ternyata dia sudah tidak bernyawa. Tanpa membuang waktu, Jack pun segera pergi ke tempat klip untuk menemui Eddie. Dengan tatapan bengisnya, Jack membuat Eddie ketakutan. Di sini Eddie mengakui semuanya dan memohon kepada Jack untuk memaafkannya. Namun di sini amarah Jack geus teu kawadahan hingga akhirnya setelah menghabisi Eddie, Jack pun segera pergi. Namun tiba-tiba dia dikejar oleh Connie dan anak buahnya. Setelah menghabisi Connie dan anak buahnya, Jack langsung pergi ke rumah Jeremy yang sedang mengadakan pesta. Di sana Jack melihat Cyrus dan anak buahnya. Karena masih penasaran, Jack menemui Cyrus dan bertanya lagi tentang almarhum Richie. Namun Cyrus lagi-lagi mengelak dan berkata bahwa semua ini adalah kesalahan Jeremy. Padahal sudah sangat jelas video pemerkosaan Doreen akan diperbanyak dan dijual olehnya. Tidak bisa menahan, Jack pun mencoba mengajarnya. Namun ternyata Jack dikalahkan oleh Cyrus karena tubuhnya sudah lama terluka.
Melihat Jack yang tak berdaya, Cyrus pun mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh Richie. Mendengar hal itu, Jack pun bangkit lagi dan tiba-tiba dia terbayang-bayang wajah Richie dan juga Doreen yang membuatnya semakin marah. Tiba-tiba berkat kebrutalannya, Jack pun mengantarkan Cyrus pergi ke malaikat maut. Dan Jack pun segera menghampiri Jeremy. Di sana, Jack terus membuatnya takut dan akhirnya Jeremy pun mengakui bahwa dirinya terlibat dengan pembunuhan Richie. Cyrus told me that your brother was gonna go. Setelah itu, Jack pun menodongkan senjata kepadanya. Namun di sana, Jack memutuskan untuk memaafkannya karena dia mau meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dan saat hendak pergi, Jack melihat klip mencuri kaset rekaman pemerkosaan Doreen. Dia beralasan bahwa dirinya ingin menghancurkan kaset tersebut. Namun Jack tidak bodoh dan percaya begitu saja. Lalu dia pun menembak klip sampai juntai. Di akhir cerita, Jack pun mengunjungi makam Richie lalu berpamitan dengan Doreen karena dia akan kembali ke Las Vegas malam ini. Tamat.